Sobat Bola Mania dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi saya mencoba memprediksi pertandingan Piala Dunia 2026 di babak semifinal antara Argentina yang awalnya di grup J versus Inggris yang awalnya di grup L. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita bahas. Tapi sebelumnya follow dulu channel ini ya teman-teman, agar Anda tidak ketinggalan informasi prediksi pertandingan selanjutnya. Oke, kita mulai dari Argentina. Ini nama para pemain Argentina teman-teman. Oke, dikabarkan kondisi kebugaran skuad Argentina jauh lebih prima dibandingkan timnas Inggris teman-teman. Oke, ini umur para pemain Argentina. Ini tinggi badan para pemain Argentina. Dan ini klub-klub para pemain Argentina. Dan ini rating dasar yang di sebelah kiri dan rating potensi yang di sebelah kanan, yang datanya saya dapat dari perusahaan yang bernama EA Sports, salah satu perusahaan besar. Dan selanjutnya ini nilai pasar pemain berdasarkan mata uang euro. Oke, selanjutnya kita ke Inggris teman-teman. Ini nama para pemain Inggris. Masih simpang siur kabar Jude Bellingham teman-teman, dikarenakan cedera bahu. Dan juga Declan Rice yang dikabarkan katanya juga terkena virus. Dan juga Gerald Kwanza dikabarkan masih terkena skorsing kartu ya teman-teman. Dan Reece James juga dikabarkan cedera teman-teman. Oke, tengah dan back sedikit bermasalah di Inggris nih teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini umur para pemain Inggris. Oke, ini tinggi badannya. Ini klub para pemain Inggris. Oke, ini rating dasar dan rating potensi yang juga saya dapatkan dari EA Sports. Oke, dan ini nilai pasar para pemain berdasarkan mata uang euro. Kita lihat di sini para pemain Inggris cukup tinggi di sini teman-teman ya nilai pasarnya. Oke teman-teman, dari setelah saya hitung-hitungan tadi dari kedua tim ini, hasilnya adalah Argentina rata-rata umur berada di angka 28,3 tahun. Rata-rata tinggi badan pemain berada di 179,4 cm. Rata-rata rating dasar yang datanya saya dapatkan dari EA Sport adalah di 81,4. Rata-rata rating potensi berada di angka 83,5. Rata-rata dasar dan potensi berada di angka 82,45. Rata-rata klub berada di kasta 1,07. Rata-rata musuh Argentina di 73,641, yaitu awalnya Argentina di grup J, yaitu Aljazair, Austria, dan Yordania. Selanjutnya 32 besar hingga 8 besar itu musuhnya adalah Tanjung Verde, Mesir, ditambah Swiss. Inilah rata-rata musuh-musuh Argentina. Rata-rata rating ini saya dapatkan juga datanya dari EA Sport ya teman-teman. Lanjut, persentase gol Argentina ini di 73,913%, itu melalui extra time ya teman-teman, atau yang tidak extra time-nya berada di 72,222%. Oke, inilah hasil gol yang tercipta teman-teman. 3-0 sewaktu melawan Aljazair, 2-0 saat melawan Austria,
dan 3-1 saat melawan Yordania. Oke. Selanjutnya di 32 besar hingga 8 besar teman-teman. Ini 3-2 skornya melawan Tanjung Verde melalui extra time. 3-2 saat melawan Mesir. 3-1 saat melawan Swiss. Itu juga melalui extra time ya teman-teman. Oke. Lanjut 82,45 yaitu rata-rata Argentina dibagi dengan rata-rata musuh di 73,641. Ini teman-teman ya. Itu hasilnya adalah 1,119. 1,119 dikalikan dengan extra time ya teman-teman, 73,913%, itu di angka 0,827. Oke. Atau tanpa extra time 1,119 dikalikan 72,222% sama dengan 0,808. Oke. Selanjutnya kita ke Inggris. Inggris rata-rata umur berada di angka 26,6 tahun. Rata-rata tinggi berada di 185,4 cm. Rata-rata rating dasar dari EA Sport itu di 81,3. Rata-rata rating potensi berada di 84,07. Rata-rata dasar dan potensi berada di 82,685. Rata-rata klub pemain berada di kasta 1,03. Rata-rata musuh Inggris di 75,164. Awalnya Inggris di grup L, yaitu musuhnya Kroasia, Ghana, dan Panama. Selanjutnya 32 besar hingga 8 besar, yaitu ada Kongo, Meksiko, dan Norwegia teman-teman. Oke. Lanjut, persentase gol yang telah diciptakan Inggris adalah 68,421%. Oke, inilah hasilnya teman-teman. 4-2 saat melawan Kroasia, 0-0 saat melawan Ghana, 2-0 saat melawan Panama. Oke. Selanjut di 32 besar hingga 8 besar, ini ada melawan Kongo, skornya 2-1. Lawan Meksiko skornya 3-2, lawan Norwegia hasilnya 2-1 tanpa extra time ya teman-teman. Oke, maaf teman-teman, di sini ada coretan, saya salah memasukkan angka. Nah, ini rata-rata Inggris 82,685 dibagi dengan rata-rata musuh di 75,164. 75,164 hasilnya 1,100. 1,100 dikalikan dengan 68,421%, hasilnya adalah 0,752 teman-teman. Oke. Jadi setelah melihat hasil-hasil ini, prediksi saya adalah Argentina sedikit lebih unggul teman-teman ya dari hasil-hasil yang saya hitung tadi dibandingkan oleh Inggris. Akan tetapi potensi draw di sini cukup besar teman-teman. Tapi jikalau Inggris berhasil menahan imbang Argentina hingga babak kedua berakhir, kemungkinan besar Argentina akan memenangkan pertandingan ini. Jadi Inggris harus bekerja dengan maksimal, dengan potensi yang sangat maksimal untuk memenangkan pertandingan hingga babak kedua. Dengan cedera-cederanya pemain back dan tengah yang kurang kondusif teman-teman. Oke. Jadi hasil-hasil yang saya lihat di sini adalah Argentina diunggulkan teman-teman. Oke. Argentina diunggulkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Benar atau tidaknya prediksi saya, kita lihat nanti hasil daripada pertandingan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.